Gerakan mudah untuk mengatasi pengapuran sendi lutut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengenal pengapuran sendi lutut dengan cara yang lebih tenang, lebih jelas, dan tidak menakutkan. Karena masih banyak sekali Bapak dan Ibu yang datang dengan perasaan cemas dan bertanya, "Dok, ini lutut saya sakit. Apakah sudah parah?" "Dok, saya takut nanti tidak bisa jalan." "Dok, kalau sudah pengapuran, apakah harus operasi?" Pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar dan justru menandakan bahwa Bapak dan Ibu peduli terhadap kesehatan. Hari ini, mari kita bahas bersama-sama, pelan-pelan, tanpa istilah yang rumit, agar Bapak dan Ibu bisa memahami kondisi sendi lutut dan tahu apa yang bisa dilakukan, bukan hanya apa yang harus ditakuti. Gejala awal pengapuran sendi lutut. Bapak dan Ibu, pengapuran sendi lutut tidak terjadi tiba-tiba. Biasanya diawali oleh keluhan ringan, seperti lutut terasa kaku di pagi hari, nyeri saat bangun dari duduk, sakit ketika naik atau turun tangga, lutut berbunyi krek-krek, kadang terasa hangat atau sedikit bengkak, jalan jauh terasa cepat lelah. Banyak lansia menganggap ini hal biasa karena usia dan memilih untuk ditahan saja. Padahal, justru pada tahap inilah pengapuran sendi paling baik dikendalikan. Apa itu pengapuran sendi lutut? Dalam bahasa medis, pengapuran sendi disebut osteoartritis. Artinya apa? Artinya, terjadi kerusakan bertahap pada sendi, bukan hanya tulangnya saja. Di dalam sendi lutut terdapat tulang, tulang rawan, cairan sendi, ligamen, otot di sekitarnya. Pada osteoartritis, tulang rawan menipis, cairan sendi berkurang, tulang menjadi lebih kasar, gerakan sendi menjadi tidak mulus. Akibatnya, timbul nyeri, kaku, dan keterbatasan gerak. Hal penting yang harus dipahami lansia. Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan satu hal penting. Pengapuran sendi lutut tidak bisa disembuhkan total, tetapi bisa dikontrol dengan sangat baik. Banyak pasien lansia dengan pengapuran sendi yang tetap bisa berjalan mandiri, sholat dengan nyaman, berkebun ringan, beraktivitas di rumah, bahkan berwisata ringan. Kuncinya adalah pemahaman dan perawatan yang tepat. Fakta dan mitos. Fakta: kurang gerak mempercepat pengapuran. Sendi lutut tidak bekerja sendiri. Ia ditopang oleh otot paha depan dan belakang. Jika Bapak dan Ibu terlalu sering duduk, jarang berjalan, takut bergerak karena nyeri, maka otot akan melemah dan beban tubuh langsung jatuh ke sendi lutut. Inilah awal nyeri semakin berat. Jadi bukan bergerak yang merusak sendi, tapi tidak bergerak yang justru mempercepat kerusakan. Mitos: pengapuran hanya pada usia tua. Dulu memang dianggap penyakit orang tua, namun sekarang usia 35-40 tahun pun sudah banyak yang mengalami. Penyebabnya, berat badan berlebih, kurang olahraga, terlalu lama duduk, aktivitas yang salah. Usia memang faktor,
tetapi gaya hidup lebih berperan besar. Mitos, pengapuran harus banyak minum susu. Ini salah kaprah yang sangat sering. Pengapuran sendi bukan karena kekurangan kalsium. Perlu dibedakan. Osteoartritis, masalah sendi. Osteoporosis, masalah tulang keropos. Susu dan kalsium penting untuk osteoporosis, bukan untuk mengobati pengapuran sendi. Mitos, kolang-kaling bisa menyembuhkan. Kolang-kaling adalah makanan sehat, tetapi tidak bisa menyembuhkan pengapuran sendi. Tubuh kita punya lebih dari 300 sendi. Tidak ada satu makanan yang bisa langsung menambal lutut saja. Mengapa wanita lebih sering terkena? Secara medis, wanita lebih sering mengalami pengapuran, terutama setelah menopause. Faktor penyebab: perubahan hormon, kekuatan otot lebih rendah, risiko osteoporosis lebih tinggi. Ini bukan salah wanita, tetapi kondisi alami tubuh yang perlu diantisipasi. Latihan paling aman untuk lansia. Latihan penguatan otot paha adalah kunci. Latihan sederhana: duduk atau tidur terlentang, luruskan kaki, kencangkan otot paha, tahan 6 hingga 8 detik, lepaskan perlahan, ulangi 10 hingga 15 kali, lakukan setiap hari. Latihan ini aman, tidak perlu alat mahal, bisa dilakukan di rumah, sangat membantu lutut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pengapuran sendi lutut bukan akhir dari kemandirian, dan bukan berarti Bapak dan Ibu harus berhenti bergerak atau beraktivitas. Dengan gerak yang tepat dan aman, berat badan yang terkontrol, latihan yang dilakukan secara rutin, pengetahuan yang benar dan tidak salah kaprah, sendi lutut masih bisa berfungsi dengan baik, masih bisa menopang tubuh, dan masih bisa menemani Bapak dan Ibu menjalani hari-hari dengan nyaman hingga usia lanjut. Saya Dr. Hendra Handoko mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak dan Ibu telah meluangkan waktu untuk menyimak video edukasi kesehatan ini sampai selesai. Semoga lutut Bapak dan Ibu semakin kuat, langkah kaki terasa lebih ringan, nyeri semakin berkurang, kualitas hidup semakin baik. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like sebagai dukungan agar kami terus menghadirkan edukasi kesehatan yang mudah dipahami. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan terbaru berikutnya. Dan bila Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat untuk keluarga, sahabat, atau rekan seusia, silakan dibagikan, share, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Sampai bertemu kembali di video edukasi kesehatan selanjutnya. Salam sehat untuk Babah dan Ibu semua.